Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Makanya mari kita kenalan biar kita sama-sama saling cinta. Aduh, nama saya Fikri. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya hari ini kita akan melakukan atau melaksanakan, yaitu materi tentang pendidikan agama Islam ya. Jadi materinya apa sih Kak? Materinya itu perbedaan antara nabi dan rasul. Baik, saya akan mempresentasikannya. Jadi percaya pada nabi dan rasul itu adalah bagian dari rukun iman. Yang keberapa? Yang keempat. Jadi iman kepada nabi dan rasul itu berarti percaya bahwa ada sosok manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai perantara antara dirinya dan juga pada makhluknya. Jadi mengimani para rasul merupakan bagian yang tidak terpisah dari Al-Qur'an dan juga kepercayaan kita masing-masing. Jadi iman kepada nabi dan rasul itu berarti mengimani semua wahyu yang telah diberikan nabi dan rasul. Ada benar dan bersumber juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada nabi dan rasul itu juga wajib mengakui setiap nabi dan rasul yang enggak kita tahu juga namanya dan kita tidak ketahui itu dari mana dan dari mana asalnya. Kita harus tetap mengakui bahwa nabi dan rasul itu ada. Mau nabi itu siapa, mau rasul itu siapapun, itu kan bahwasanya kita sebagai umat muslim wajib mengetahui apa yang namanya rasul, apa yang namanya nabi. Kita harus mengetahui itu. Dan ingat juga bahwa iman kepada nabi dan rasul itu juga mengimani bahwa nabi dan rasul itu tetaplah manusia biasa yang sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat dan hak-hak ketuhanan. Jadi kayak Allah Subhanahu wa taala itu emang tiada duanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi hak-hak ketuhanan itu tidak dipunyai oleh nabi dan rasul. Kan? Karena menyembah para nabi dan rasul adalah kebatilan yang nyata. Oke? Kebatilan dan nyata itu tidak boleh. Nah, yang harus kalian tahu itu bahwasanya nabi dan rasul itu berbeda loh. Kalian tahu gak sih apa bedanya nabi dan rasul ini? Nah, saya jelasin nih satu-satu. Yang pertama, apa itu si nabi? Nabi itu berasal dari an-naba atau berasal dari naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Dalam ensiklopedi Islam Indonesia jadi dijelaskan bahwa nabi jamaknya itu anbiya atau nabiyun. Menurut bahasa Arab berarti orang-orang yang memberikan atau menyampaikan berita. Jadi nabi berarti itu artinya pembawa berita. Tuh. Jadi yang dimaksud di berita ini di sini adalah wahyu atau ajaran agama dari Allah Subhanahu wa taala. Berita-berita yang akan diberitahu kepada seluruh hambanya. Jadi secara istilah nabi itu berarti orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa suatu syariah tertentu. Oke. Jadi dari sini kita pahami bahwa nabi itu orang yang diberikan wahyu oleh Allah berupa sesuatu syariah yang tertentu. Nah, seorang nabi juga itu bisa disebut sebagai basyir atau orang yang membawa berita gembira, dan disebut juga sebagai nazir atau orang yang menyampaikan peringat sesuatu dengan ajaran yang telah disampaikannya.
Jadi kenabian itu juga merupakan karunia Allah yang dianugerahkan kepada hamba yang dikehendakinya, yang tidak bisa diperoleh dengan kemampuan akal, dan tidak bisa juga dicapai dengan usaha yang banyak ketaatannya, dan juga tidak pula diterima sebagai warisan. Nah, sekarang udah paham kan apa itu? Nah, sekarang apa itu Rasul secara bahasa gitu ya. Rasul itu berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian, dan Rasul juga bisa diartikan sebagai utusan, yang mana adalah sosok utusan Allah untuk menyebarkan ajaran tertentu begitu. Jadi Rasulullah adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berupa syariah tertentu, dan ia diperintahkan menyampaikan wahyu yang diterimanya dan kepada umat-umatnya begitu. Jadi jadi gini loh, bisa dibilang Rasul itu, jadi begini, semua nabi tidak berarti Rasul, namun Rasul sudah pasti nabi. Kerasulan seseorang tidak bisa diperoleh melalui sesuatu usaha dari yang bersangkutan. Kerasulan seseorang semata-mata merupakan pemberian Allah begitu. Jadi Allah telah memberikan kerasulan ini kepada siapa yang dikehendakinya di antara para hamba-hambanya. Nah, dan dari situ bisa kita penjelaskan lagi nih. Nah, apa sih yang perbedaannya dari keduanya? Apa sih yang keduanya tadi? Rasul dan juga nabi. Jadi tadi sudah disampaikan, seorang rasul itu sudah pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Seorang rasul adalah seorang utusan Allah yang diberikan syariah, dan juga nabi adalah utusan Allah sama, tetapi dia tidak diberi syariah baru dan mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Jika dilihat dari pengertian keduanya, perbedaan nabi dan juga rasul itu sudah bisa kita ketahui begitu. Jadi dari situ ada juga nih yang perbedaannya ini yang signifikan juga, yang lebih mendalam lagi nih. Jadi ada beberapa perbedaan nabi dan rasul. Yang pertama, nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, yang kedua, nabi itu diutus kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan rasul diutus kepada kaum yang belum beriman, yaitu waktu zaman jahiliyah itu bisa dibilang kafir. Yang ketiga, itu nabi adalah orang yang dipilih untuk mengamalkan syariat yang sudah ada sebelumnya. Dan juga kan sedangkan rasul itu adalah nabi yang membawa syariat baru. Ada juga nih yang keempat, tidak seperti rasul, nabi juga nggak bisa dapat kitab suci seperti apa yang didapat juga oleh rasul, seperti Quran, Injil, kitab-kitab terdahulu. Dan yang kelima, itu semua nabi tidak berarti rasul, namun rasul sudah pasti nabi, tadi kan sudah kita beritahu. Dan yang keenam, itu nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan rasul dapat menerima wahyu itu bisa dari mimpi, dari malaikat, serta dapat melihat dan juga berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Dan nabi itu nggak bisa. Yang ketujuh, itu ada jumlah nabi sangat banyak, yaitu kurang lebih ada 124.000, sedangkan jumlah rasul itu ada 312. Jadi nggak tadi sudah kita kasih tahu bahwa misalnya tidak semua nabi itu rasul, dan rasul itu sudah pasti nabi. Dan yang ke-8, itu semua rasul diselamatkan oleh Allah dari percobaan pembunuhan, sedangkan nabi ada yang berhasil dibunuh oleh kaumnya tersendiri. Nah, tadi sudah jelas ya bahwa perbedaan nabi dan rasul sudah sangat signifikan, dan sudah tadi dijelaskan bahwasanya yang paling signifikan dari pembahasan ini adalah nabi itu belum tentu rasul, dan rasul itu sudah pasti nabi. Nah, mungkin cukup sekian materi yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.